Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma hayyi jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa nabiyina Khidir nabiyina Ilyas nabiyina Sulaiman wa nabiyina Ibrahim wa jami' sahabati Rasulillah wa sahabatil bada wa sahabatil ukhud Muhammadin Nabi Sayyidina Abbas wa Sayyidina Hamzah wa khulafai Rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhum ajma'in wa ummahatil mu'minin sadati Khadijah wa sadati Aisyah wa sadati Fatimah Zahra wa sababini fil jannah Sayyidina Hasan wal Husain wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidina fiddin Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Hanbal wa Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'il awliya aynama kanu masyariqil ardi wa magharibiha bariya usan syaqubbi wa bani sumadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa Syekh Asyaqati Syekh Ma'ruf Al-Karahi wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Abdul Muqaddam Al-Hadi Al-Mawdi wa Syekh Hasan Azadili wa Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali wa jamil awliya itu Syafil Jawi Sunan Wali Songo Syai'unillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratil rahim. Man ajazana min ulama'ina wa masyayikhina ila muntaha khususan mu'assis jami'atil hadratil ulama sebagai khulil bangkalan bagai Hasyim Hasan bahwa Hasbullah Babi Samsui sebagai Mas Kumandan wa jami'i mu'assisi ma'atil ulama baitul kahim bagai Mazuki bagai Mahus Alim bagai Jauhari Fadal sebagai Idris Mazuki sebagai Masuk Jauhari sebagai Imam Yahya sebagai Baru sebagai Toa sebagai Aziz Mansur wa zawjati ma'usuli ma'fumi wa mantasaba ilaihim wa mu'asisi ma'adil hidayah lasem sebagai Maksum wa zawjati wa usuli ma'fumi wa mantasaba ilaihim wa jadi sebagai Sidik sebagai Zakat sebagai Aslam sebagai Samu'an sebagai orang jadi amah sebagai Untung Sobati Wajati sebagai Nawa sebagai Itulah Sidik sebagai Salim Atid Mantingan Fatin Syahid sebagai Nuiman sebagai Raden Masya Putra sebagai Sultan Tekalaun sebagai Sultan Agung Wazujati Ma'usuli Ma'fuhi Ma'mutasaba ilaihim wa jadi sebagai hudur sebagai talawatu jamal sebagai munawir innallaha yu'ali darajatahum bil jannah a'adallahu alaina min barakati makaramatin ma'aswari ulumi bitanzir lillah lahumul fatihah. Wa na'udzubillah hadrati mu'allifi hadal kitab hadratu Syekh Simbaki Hasyim Asy'ari wa abi Syekhina Zamuddin Musa'izim al-Matadu inna Allah yu'li darajatan bil jannah Allah alaina min barakatihi makaramati ma'asyari ulumi bidawin lahumul fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbi a'asara utai kang nomor 14. Wa rabbi a'asara utai kang nomor 14 iku ayyakuma yenton jumenengi sapa alim jumenengi biidhari sunani kelawan jelasaken pira-pira kesunahan wa imatatil bid'ah ilan mateni pira-pira bid'ah wa imatatil bid'ah ilan mateni pira-pira bid'ah wa bi umuri dini lan jumenengi kelawan pira-pira masalah agama wa malan masalah utawa perkara fihi kang iku tetep ing dalem masalihul muslimina utawi pira-pira kemaslahatane wong muslim oleh jumenengi ala tariqi ing atase dalan al ma'rufi kang den weruhi atau al ma'rufi kang kinawuan baguse syar'an ing dalem agama al ma'rufi to kang den biasaake ada kan ing dalem kebiasaane watok lan ing dalem wateke wala yaudolan wa wido sapa alim min af'ali saking pira-pira penggaweane alim adh-dhahirati kang batila wal batinati lan kang batin wa wido bil jaiz iklan perkara kang wenang min huma saking kaune adh-dhahirah wal batinah bal yakhudu balik ngalap sapa alim nafsahu ing awak dhewe ne alim bi ihsanihi kelan luweh bagus-baguse adh-dhahirah wal batinah wa akmaliha lan luweh sempurnane dhahirah wal batinah. Ngopo kok ngono? Fa innal ulama akono temen sedune wong alim. Pira-pira wong alim iku hum utawi al ulama iku al qudwatu panutan wa ilaihim lan maring ulama al marja'u utawi nggon bali fil ahkami ing dalem pira-pira hukum wa hum utai ulama iku hujjatullahi dadi dalile Gusti Allah alal awami ing atase pira-pira wong kang umum utawa wong bodho waqad yuwaqibuhum terkadang niti-niti hum ing ulama sapa man wong Sulaiman la ya'lamuna kang ora weruh sapa ulama ing man. Napa menculang nggih. Fa innal ulama akona temasune pira-pira wong alim iku hum utai ulama iku al qudwatu panutan wa ilaihim lan maring ulama al marja'u utai gon bali fil ahkami ing dalem pira-pira hukum wa hum utai ulama iku hujjatullahi dadi dalil Gusti Allah alal awami ing atase pira-pira wong kang bodho. Waqad yuwaqibuhum lan kadang niti-niti ing ulama sapa al akhidu wong kang ngalap nganhum saking ulama min haitsu la yang duna saking sekirane ora ningali sapa ulama wayak tadilan anut bihudahum kelawan pituduhe ulama
sapa sing manut man wong Sulaiman la ya'lamuna kang ora ngerti sapa ulama ing man fa idza lam yantafi mongko ing dalem nalikane ora ngalap manfaat sapa al alim wong kang ngalim wong kang ngerti ora ngalap manfaat bi ilmi kelan ngelmune ngalim fa ghairu mongko liyane ngalim iku abadu luwe adoh minal intifai saking ngalap manfaat bi kelawan ngelmu walihadza lan kono ae iki lam yantafi idza lam yantafi azumat mongko agung apa zalatul alimi kelirune utawa keplesete wong alim lima kono boko Sulaiman ya tawattabu kang dadi kaurut-urutaken apa mah alaiha ing atase zalatul alim nyatane minal mafasidi saking pira-pira kerusakan liktida innasi kono anu te menungso bi kelawan alim. Yo. Jadi dalam kesempatan hari ini kita mengkaji perilaku atau akhlak yang ke-14 yang mesti dilakukan oleh para orang yang diamanai ilmu oleh Allah, seperti para kiai, ustadz, guru-guru ngaji. Niki yang ke-14 adalah ayyakuma bi idharis sunan. Seorang kiai, seorang ulama, para guru-guru ngaji itu harus senantiasa napa idharis sunan, menampakkan kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perilakunya. Niku. Ya paling ndak ketika menjalankan sholat, misalkan di samping sholat wajib, sholat fardu yang dijalankan para alim, para kiai itu juga harus paling tidak menjalankan ayyakuma bi idharis sunan. Dalam hal ini ya melakukan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, nggih. Itu kalau yang semisal contoh dalam ibadah mahdhahnya. Kalau yang kesunahan yang bukan terkait dengan ibadah yang mahdhah, itu semisal contoh kesunahan dalam kehidupan sehari-hari kados dene iktsar sedekah, memperbanyak sedekah. Paham nggih? Ngeten niku. Itu sudah menjadi perilaku yang semestinya dijalankan oleh para ahlul ilmi. Di samping niku wa imatatil bidah, harus meniadakan praktek-praktek kebid'ahan. Jadi
seorang kiai, seorang guru ngaji, seorang ulama itu harus menjauhkan masyarakat dari praktek-praktek kebid'ahan. Hal-hal yang masuk kategori bid'ah. Lah, dalam persoalan bid'ah niki bisa kita kaji di dalam kitab usul fikih. Jadi pengertian bid'ah niku tidak kemudian diartikan sebagaimana umumnya orang memberikan penjelasan soal bid'ah. Semisal ada yang memberikan definisi sesuatu yang tidak dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bid'ah. Kalau kemudian seperti itu, akhirnya mudah memberikan pentahkiman atau penghukuman yang sembrono. Bagaimana dikit-dikit bid'ah, misalnya contoh, nek nganggo niku ya misalnya kaya wong Nabi itu tidak pernah membaca maulud, maka wong mauludan ini bid'ah. Nabi tidak pernah tahlil, maka orang yang bertahlilan itu ya bid'ah. Lah kalau kemudian dasarnya hanya Nabi tidak menjalankan, niki ya repot. Padahal penjelasan tentang bid'ah banyak sekali pengertian para ulama tentang bid'ah ini. Kemudian kesepakatan para ulama ahli fikih, ahli usul yang ada di golongan ahli sunnah wal jamaah itu jelas, sudah jelas. Ma yukhalifus sunnah, ini sesuatu yang menentang kesunahan Nabi. Ini memang bisa dikategorikan bid'ah. Lah, harus didalami tentang pengertian sunnah itu sendiri. Okay? Sunnah itu apa toh? Fi'lun wa qaulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqriru niku nggih masuk sunnah. Paham betul? Jadi sesuatu yang kemudian dikerjakan, diucapkan Nabi dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sikap khusus Rasul tentang persoalan itu juga namanya sunnah misalnya. Dan besok kita bahas lebih lanjut soal bid'ah ini. Artinya kemudian kebanyakan ahli sunnah wal jamaah itu mengkategorikan bid'ah dengan nanti ada sesuai dengan hukum yang ada yang mengkategorikan memang bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan gitu ya. Contoh misalkan di masa Nabi yang namanya ribat pesantren ini tidak ada, karena taklim itu para sahabat langsung kepada Nabi. Kemudian di sini banyak kiai mendirikan pesantren maupun juga bid'ah. Kemudian masuk kategorinya apakah dikategorikan bid'ah yang sayyi'ah, yang dolalah misalkan, seperti yang dijustifikasikan banyak orang itu sing ngaji ning rapate hatam misalnya, Lampung misalnya. Ya tidak. Maka kayak bina uribat itu masuk kategori ya bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah yang kemudian dolalah itu adalah yang memang kemudian menyimpang dari sunnah Rasul. Ya, misalnya yang terlihat.
Kemudian diperjelas lagi di dalam bid'ah hasanah itu pun nanti terklasifikasi sebagaimana ahkamul Islam yang ada. Besok kalau zaman dulu sempat ngaji juga Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah punya Ibnu Basim, di sana kan dijelaskan ada yang kemudian dikategorikan bid'ah itu yang napa, yang wajib, bid'ah yang justru napa sunnah, ada yang napa makruh, gitu kan misalnya. Kemudian ada yang haram, ada yang kategori itu mubah misalnya. Nah kalau kemudian dijelaskan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak dijalankan Nabi, maka dikategorikan sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, misalnya kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar, misalkan seperti itu, dikategorikan seperti itu, ya rampung kan. Bahkan orang yang mengejas seperti itu pun akan masuk kategori bid'ah. Wong saiki sing ngomong seperti itu, kemudian dia ngomongnya di depan televisi misalkan, dan di sana kemudian dia itu memakai sarana prasarana yang ada kayak misalnya mikrofon atau apa. Ini nang zamane Nabi ya ono, berarti nganggo mikrofon, nganggo mic ngene iki Bang ya bid'ah. Bid'ah sing ya. Atau kalau diartikan letter-lek seperti itu, semisal perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalankan haji, niku namung tindakan atau kagem unta kanjeng Nabi niku. Maka kalau dikategorikan di bid'ah itu didefinisikan sesederhana itu, maka wong sing al-hujjat min Indonesian ilal Makkatul Mukarramah wal Madinah biwasa ilit tuyo ta'irah, dengan wasilah pesawat terbang ya bid'ah. Wong hajine kudune mlakune nggo, nek ora mlaku ya nganggo unta, kok kowe nganggo pesawat. Zamane Kanjeng Nabi ngono pesawat, ngono. Ya enggak? Jadi tidak seperti itu kategori bid'ah. Maka disinilah ulama harus menjelaskan, karena memang salah satu akhlak ulama itu harus menjelaskan kesunahan Nabi, juga menghilangkan praktek-praktek bid'ah yang ada. Bon. Wa bi umuri dini wa ma fihi masalihil muslimin ala tariqi al-ma'rufi syar'an al-ma'rufi 'adatan wa tab'an. Di samping harus menjelaskan dengan wujud perilaku menjalankan kesunahan-kesunahan, menghilangkan kebid'ahan, para ulama ini juga harus memegang, mengendalikan persoalan-persoalan agama, yang dimana di dalam persoalan itu mesti ada kemaslahatan bagi orang muslim. Jadi menjaga hukum-hukum yang mestinya hukum itu bersandar kepada kemaslahatan bagi orang muslim dengan cara yang sudah diketahui kebaikannya, dengan cara yang baik secara agama, dan juga terbiasa dalam tinjauan adatan, kebiasaan dan karakternya. Lah dalam hal ini penting. Jadi sing saged menilai ini maslahah atau tidak niku nggih para alim ulama, para kiai. Menentukan hukum-hukum itu harus berdasar pada maslahah. Mahyal maslahah kan kon.
Sehingga muncul sebuah pertanyaan, apa maslahah itu? Apa tuh kemaslahatan itu? Kemaslahatan itu apa? Ini hanya akan Anda bisa kaji sampai ketahui kalau jenengan belajar usul fikih dan fikih. Apa itu maslahah? Kemaslahatan itu, kemaslahatan yang ada di dunia ini tidak lepas dari penjagaan pada 5 hal. Inilah yang nanti akan dikategorikan maslahah. 1, hifdzuddin, menjaga agama. Tugas seorang alim itu paling tidak juga harus tahu persoalan ini ada enggak penjagaan dalam persoalan agamanya. Misalnya. Kemudian yang kedua adalah hifdzul aql, menjaga akal. Tugas-tugas agama ini hifdzuddin, hifdzul aql. Yang ketiga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat hifdzul ird. Ird itu menjaga nilai kehormatan, sifat keperwilan. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi syariah diturunkan niki berdasar pada adanya kemaslahatan ini. Nah, kemaslahatan itu apa? Ya menjaga perkara 5 itu. Jadi hukum-hukum yang muncul di dalam agama harus berdasar pada itu. Semisal contoh, kenapa harus bertauhid? Karena hifdzuddin. Kenapa harus ada agama itu? Tauhid kita itu hifdzuddin. Kenapa harus bersyahadat lah misalkan ya? Itu kan arahnya ke sana. Semisal contoh ini. Kenapa harus, kalau hukum orang yang membunuh ini kok dihukumi haram dan nanti akan dikisos, dibalas dengan dibunuh, dan enggak ya harus bayar diat misalkan. Karena di situ ada namanya hifdzun nafas, menjaga hifdzun nafas, atau bahasa hifdzul irdi tadi. Jadi hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul ilm, hifdzul aqli, hifdzul aqli, hifdzun nasli, hifdzul mal. Kenapa ketika minum minuman keras, kemudian narkoba itu diharamkan? Karena zawalul aql itu hal-hal yang menghilangkan akal. Sementara kemaslahatan harus menjaga akal. Kenapa hukum aborsi itu haram? Karena tidak menjaga keturunan. Kenapa nikah itu sunnah? Karena akan memunculkan penjagaan nasl, keturunan tadi. Paham betul? Dan seterusnya. Kenapa mencuri harus dipotong tangan? Karena hifdzul mal. Itu namanya maslahah. Atau yang sering di dalam kitab fikih kita kemudian temukan, atau dalam tafsir-tafsir yang ada, itu misalkan
ada pengertian fihi maknan. Dalam hal ini ada makna. Lah, maknan yang dimaksud itu adalah maslahah ini. Salah satu di antara lima tadi. Mesti. Nah, ini maslahah ngeten niku. Penting kita harus mengetahui itu. Lah, terus wala yadhu min af'alihi ad-dhahi wa wal batinah bil jaizi minha. Seorang alim, seorang kiai, seorang guru, seorang ustadz itu tidak harus mereka tidak hanya puas atau ridho hanya menjalankan perbuatan-perbuatan baik secara dhahir atau batiniyah, amaliyah dhahir dan amaliyah batiniyahnya tercukupkan hanya dengan perkara yang boleh saja, hanya sing jais, yang penting lakoni sing jais. Enggak, melainkan bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima. Kalau posisi orang itu sudah menjadi ahlul ilmi, misal contoh kados kiai alim ulama ini, mereka harusnya tidak puas hanya dengan menjalankan amaliyah sing sifatnya boleh, tapi harus lebih baik dari itu dan lebih sempurna dari itu. Paham tak? Contohnya piye? Ya ora cukup sing penting gugurke kewajiban, pokok iki nek wenang ya wis, nek oleh wis tak lakoni misalnya. Ya makan misalkan, makan kemudian boleh. Ya dumeh kiai mangane wake pol, ya ora oleh kan? Dadi ini. Nah, mendekati kenyang niku kan berarti wis ndak ikhtiar bagi dia. Ya nek pun mangan ya aja sampai wareg. Nah, itu berarti ihsan kagone kiai tadi. Paham mboten? Wah nek mangan yo kudu wareg niku. Nek untuk orang umum silakan wareg niku apa-apa. Sampai wareg, sampai kenyang enggak apa-apa makan itu. Melebihi kenyang itu berarti wis napa? Enggak boleh. Israf. Haram. Paham betul? Padahal perilaku itu mubah. Boleh, jaizah. Lah, hal-hal yang seperti itu harus dijaga juga oleh para alim ulama, para kiai. Besok kalau penjenengan diamanai oleh Allah pulang menjadi orang-orang yang terpilih untuk menyebarkan ilmunya, ini hal seperti itu harus dijaga. Artinya kita jangan puas hanya menjalankan perbuatan yang jaizah syar'an, tapi harus lebih melakukan yang lebih baik dari itu atau lebih sempurna dari itu. Hal itu baik yang secara nampak dohir, amaliyah dohiriyah atau batiniyah. Misalnya ya contohnya enak wiridane wong umum ya sing penting sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek badhe salat wis sing penting ana napa maca tasbih 33 hamdalah 33 takbir 33 ditutup kalimat thayyibah ndonga itu umum. Batiniyah niku umum sekali. Tapi nek kanggone kiai koyo dia harus dilebihkan dulu. Tidak cukup hanya dengan itu. Riyadhah batiniyahnya juga harus misalkan membaca Al-Quran, ya, zikir, sholawat, paham betul? Misalnya. Nah, yang perlu digarisbawahi tentang ini belum menjelaskan tentang panjenengan dalam konteks mengamalkan sesuatu atau mengambil hukum misalkan, memang seorang kiai ini harus lebih ikhtiar untuk dirinya. Tapi nek kalau umum harusnya lebih longgar. Contohnya ya, nek ngamal ya kudu nek nggo kanggone dhewe. Seorang kiai itu atau ustadz itu ketika menjalankan sholat
ya harus betul-betul. Semisal contoh ini sunnah, sholat sunnah. Menjalankan sholat sunnah misalkan, kayak sholat tarawih. Karena posisi sholat tarawih itu kiai bersamaan dengan masyarakat. Masyarakat punya kesibukan yang luar biasa. Maka nek sholat tarawih, ya cepet, gak apa-apa. Karena memudahkan bagi jamaah. Tapi nek sholat sunnah dhewe, ya aja cepet-cepet. Nggih. Dia harus lebih ikhtiar. Paham kan? Karena dawuhnya kan yasiu wala tu'assiu. Ketika kita itu memberikan konsumsi pada orang umum, orang awam, niku ya dalam memberikan hukum misalnya yasiu wala tu'assiu. Pemudahlah, jangan kamu persulit. Sholat sunnah tarawih kowe indi macane sak rampungan Al-Qur'an ya bengep wong ora. Paham betul? Jujur kalau nek misalnya ngomong sing seperti itu sepakat kalau misalnya sholat tarawih bantal itu sepakat. Kan mboten khusuk itu bukan urusan posisi orang kiai. Dawuhe memang seperti itu. Paham betul? Dawuhnya memang seperti itu. Yasiru wala tu'asiru. Nah, hal-hal yang seperti ini memang hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan yu'til hikmata mayyasha wa may yu'til hikmata wa qad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, itu adalah orang yang sudah diberikan kebaikan yang luar biasa. Lah hikmah itu apa? Beberapa tafsir menjelaskan itu ada ilmu manfaat. Lah kandungan sebenarnya hikmah itu nopo? Ya niki wong sing iso menilai mana maslahah tadi. Paham kan? Masalah yang saya sebutkan tadi. Itu memang garapannya wong-wong ulul albab, wong-wong sing duwe akal sempurna. Bon, misalnya seperti itu. Lah kenapa harus mengambil bi'ahsani hawa akmaliha bagi seorang alim, seorang kiai untuk posisi dirinya? Fa innal ulama humul qudwah wa ilaihim marja'u fil ahkam. Karena sesungguhnya para kiai, para alim itu adalah panutan dan wa ilaihim al marja'u fil ahkam, dan segala hukum-hukum itu mesti akan dikembalikan pada mereka. Pola pikir, perilaku para kiai, pengembalian hukum akan ke sana. Wa hum hujjatullah 'alal awam. Di samping itu, para ulama, para kiai itu menjadi dalilnya Allah di muka bumi, di alam ini. Jadi para kiai itu menjadi hujah atau petunjuk, dalil dari Allah untuk orang-orang bodoh di dunia ini yang ternyata. Di samping itu waqad yuqibuhumul aqidu anhum min haitsu la yanzurun. Dan kenapa dia harus lebih menjalankan hal yang lebih baik ketika dijalankan oleh dirinya, mengambil perilaku-perilaku yang lebih baik untuk dirinya? Karena terkadang orang itu akan mengambil perilaku para kiai itu dari sisi kiai itu sendiri tidak tahu.
Semisal contoh ana seorang ngalim fatwa misalnya. Ngerti-ngerti jarine ngalim fatwa dengan pemikiran saya, maka karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan dan dalam beberapa nas Al-Quran tidak ada penyebutannya sing jenenge asu ini halal misalnya. Yo gegel. Karena dia hanya belajar lewat Al-Quran saja, tidak melalui pendekatan piranti dalam istidlal di dalam Al-Quran. Wa nganggo usul fikih, wa nganggo pendekatan fikih. Ayo muncul harusnya nang Quran kan sudah apa? Hormat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla min ghairillah. Aku lak wae kalep wae ning. Asu kan disebut ke kalau sing disebutke ming celeng misalnya. Dadi sing ngawam ya ming celeng misalnya. Ya usah. Sementara nanti ada penjelasan kalau kita belajar usul fikih piranti pendekatan dalam nas Al-Quran atau hadis, kita kan harus melakukan piranti pendekatan lewat usul fikih atau manhajul fikih para fuqaha. Itu penting. Bahasa ada yang tertipu. Wayang tadi biudahu man lam ya'lamun. Dan kenapa ulama para kiai harus melakukan lebih dari hal yang diperbolehkan, tapi harus lebih pada tingkatan yang lebih baik dan sempurna? Karena para ulama itu adalah diikuti, posisinya sebagai orang yang menjadi panutan orang-orang yang napa kiai-kiai itu pun tidak tahu kan menjadi panutan. Wong nek wis ngalir ngomong apa menjadi panutane wong akeh, maka harus lebih dalam berfatwa misalnya, ya harus lebih hati-hati misalnya, wah sembarangan. Berperilaku ya harus lebih baik dibandingkan orang-orang awam. Titik katanya sedikit bedanya. Nek wong awam baik, kowe lebih baik, itu harus lebih baik. Ada lebih ini. La fa idza lam yantafi'ul 'alim bi ilmihi fa ghairu ab'adu minal intifa' bihi. Maka tatkala seorang alim itu tidak memanfaatkan ilmunya, maka bagaimana dengan seorang yang bukan enggak alim? Maka akan lebih jauh untuk memanfaatkan ilmu. Jadi yang bertugas harus memberikan kemanfaatan ilmu, mengamalkan ilmu, intifa di dalam ilmu, penyebaran kemanfaatan ilmu, itu adalah seorang orang yang punya ilmu. Para kiai, ustadz, guru itu harus bermanfaat ilmu, sehingga orang bodoh pun juga mau intifaul ilmu. Lah nek saiki sing pinter sing anu wis nganggo ilmu orang mboten nglakokke ilmune, ora ngamalke ilmune. Sing wong bodoh-bodoh ngamalke. Paham mboten? Jadi harus seperti itu. Ketika seorang santri itu belajar, diomongke dinisbatkan sebagai santri, orang yang sedang mendalami ilmu agama. Kemudian dalam menjalani proses itu dia sudah tidak mengamalkan ilmunya. Sing wong du pondokan piye? Paham kan? Jadi nek wis nang pondok ya damalke ilmune. Sehingga orang yang di luar sana akan melihat, oh seperti ini toh nek nang pondok. Paham kan? Walihadza 'azamat zalatul 'alim lima yatarattabu 'alaihi minal mafasid liktida'in nasibi. Karena hal ini bahwa seorang alim harus memanfaatkan ilmunya karena dia diikuti banyak orang. Misalnya azamat zalatul 'alim,
kesalahan seorang alim itu akan menjadi besar. Kenapa? Karena akan berurutan orang-orang yang mengikuti kesalahan itu bertambah. Seorang kiai salah, diikuti kalau muridé, ono muridé banyak. Wah, itu apa ndewek kiai ku ngene ya. Kiai ini ku salah ya, kabeh muridé dadi salah. Penyebab salah siapa? Kiai. Maka menjadi besar. Jadi tugas dan konsekuensi menjadi seorang kiai itu bahaya. Seorang guru lah katakanlah, ini nggih besar tanggung jawabnya. Salah pisan ya tanggungannya medeni. Paham betul? Ngene nggih. Wal khamisah wallahu a'lam bishawab.